Pemirsa, kita akan kembali menyimak jalannya sidang peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Dan selanjutnya Breaking News akan dibawakan oleh rekan Gede Satria. Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 23 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 30 KUH pidana dan pasal 338 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1. B. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 09.00 WIB sampai dengan selesai yang bertempat di ruang gelar perkara di Reskrim Polda Jabar, termohon telah melaksanakan gelar perkara yang dipimpin oleh Wasidik di Reskrim Polda Jabar yang dihadiri oleh pengawas internal Polda Jabar yaitu fungsi Itwasda Polda Jabar, Bid Propam Polda Jabar serta dari fungsi hukum Bidkum Polda Jabar, bahwa dalam diskusi dan dialog gelar perkara tersebut pimpinan dan peserta gelar berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh penyidik sepakat menetapkan saudara Peggy Setiawan alias Peron ditetapkan sebagai tersangka karena penyidik telah mendapatkan lebih 2 alat bukti yang cukup sesuai dengan pasal 184 KUHP dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PU 12 Romawi 2014 tanggal 16 Maret 2015 yang dalam amar putusannya menyatakan frasa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor 76 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, maka demikian tidaklah beralasan secara hukum apabila pemohon mendalilkan bahwa termohon tidak menganalisa secara hukum terhadap bukti yang dianggap cukup dalam menetapkan tersangka terhadap pemohon oleh termohon sehingga pemohon menganggap tidak sah, sehingga dalam demikian dalil pemohon sangatlah keliru dan harus ditolak. Bahwa menurut peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali keputusan pra-peradilan pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa pemeriksaan pra-peradilan terhadap permohonan tentang tidaknya sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka jelas dalam persidangan ini kita hanya memeriksa tentang apakah termohon telah terdapat 2 alat bukti atau belum dalam menetapkan tersangka kepada pemohon tanpa melihat materi perkaranya, karena pembahasan materi perkara hanya dapat dilakukan pembelaan dalam persidangan pokok perkaranya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana didalilkan di atas, bahwa tindakan kepolisian yang dilakukan termohon berupa penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan penahanan terhadap tersangka atau pemohon adalah merupakan tindakan yang sah menurut hukum karena sudah sesuai dengan prosedur, yaitu telah memenuhi syarat formil dan material serta dalam kapasitasnya melaksanakan perintah
undang-undang sesuai dengan kewenangannya. Maka dengan demikian termohon yang telah melakukan penetapan tersangka saudara Peggy Setiawan alias Peron bin Rudi Irawan pemohon adalah tidak bertentangan hukum sehingga sah menurut hukum. Maka berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut di atas, termohon memohon kiranya Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pra-peradilan ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut. Dalam perkara 1, menolak permohonan pra-peradilan dari pemohon untuk seluruhnya. 2, menyatakan bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka adalah sah menurut hukum. 3, menghukum pemohon pra-peradilan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya et aquo bono. Bandung 2 Juli tahun 2024. Hormat kami kuasa hukum termohon Kombes Nur Adjadari dan kawan-kawan. Selesai. Jawaban dari termohon sudah selesai dibacakan. Selanjutnya agendanya untuk replik, gitu. Jam 1. Ya. Oh ya, silakan kalau ada yang itu yang ya nanti dikasihkan lagi aja yang dari sini ya. Silakan. Ya pemirsa, baru saja kita ikuti replik yang dibacakan oleh kuasa hukum dari Polda Jawa Barat. Dalam repliknya, Polda Jawa Barat mengemukakan bahwa saksi-saksi yang diperiksa oleh Polda Jawa Barat merupakan 7 terpidana yang sudah memberikan keterangan dan kesaksian pada sidang yang dilakukan pada 8 tahun yang lalu dan kemudian dibacakan kembali. Sementara itu beberapa keterangan juga diambil dari beberapa saksi-saksi yang baru, termasuk Ketua RT yang juga sempat dijadikan salah satu alat bukti kesaksiannya bahwa pada waktu kejadian 7 terpidana ini memang tidak berada di rumah RT Pasren. Dan sebagai penutup, pihak kuasa hukum dari Polda Jawa Barat juga menerangkan bahwa penangkapan yang dilakukan kepada Peggy Setiawan sudah sesuai dengan syarat-syarat formil maupun material dalam Undang-Undang KUH Pidana. Selain itu, penangkapan Peggy juga tidak melanggar hukum menurut Polda Jabar, dan
Polda Jabar juga menolak pra-peradilan yang diajukan oleh tim kuasa hukum Peggy Setiawan secara seluruhnya. Dan pada kesempatan yang sama juga kuasa hukum Polda Jawa Barat meminta kepada pemohon untuk membayar seluruh biaya pra-peradilan yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Dan saat ini pemirsa kita menyaksikan ini adalah penyerahan replik kepada kuasa hukum Peggy Setiawan yang nantinya akan dapat dipelajari oleh tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang akan digunakan untuk melakukan upaya hukum duplik yang rencananya juga akan dibacakan pada hari ini juga. Jawaban dari termohon sudah selesai dan juga sudah direspon. Selanjutnya replik. Nah, makanya tadi saya suruh dari awal udah jam 2. Kalau memang jam 2 nanti di sini juga akan kita kasih sama nih jamnya juga ya. Biar berimbang ya. Jam 2 teng ya. Itu diketik kan? Ya, di jamnya nanti ada ininya ada. Pokoknya semuanya minta soft copy-nya ya, masing-masing ya, jawaban, replik dan duplik juga seperti itu. Oke, jam 2 ya, deal ya, gitu ya. Ya, sidang berada skors ya. Sidang skors. Pemirsa, baru saja kita dengarkan keterangan dari Ketua Majelis Hakim bahwa persidangan lanjutan akan digelar kembali pada pukul 2 siang hari ini. Sidang ini akan mendengarkan tanggapan atau jawaban atas jawaban yang telah disampaikan oleh kuasa hukum dari Polda Jawa Barat. Dan sebagai tambahan informasi pemirsa, tim kuasa hukum Peggy Setiawan pagi hari tadi sebelum menuju ruang peradilan juga sudah memberikan informasi bahwa mereka sudah siap dengan duplik yang akan mereka bacakan pada siang ini.